Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang sistem reproduksi pada hewan, khususnya pada hewan vertebrata. Pada umumnya, sistem reproduksi hewan vertebrata adalah secara generatif atau secara seksual. Karena hewan vertebrata itu bisa dibedakan mana hewan jantan dan hewan betina. Kemudian reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi sebuah proses fertilisasi, yaitu proses di mana peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Kemudian proses fertilisasi ini akan menghasilkan sebuah zigot. Jadi proses fertilisasi ini dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi secara eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Sedangkan fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Kemudian berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang perkembangbiakannya dilakukan dengan cara bertelur. Artinya, pertumbuhan dan perkembangan embrio hewan ovipar terjadi di luar tubuh induknya. Kemudian yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga dengan hewan beranak. Artinya hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Kemudian yang ketiga, ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga hewan yang bertelur dan beranak. Artinya embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrionya tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Kemudian kita masuk pada reproduksi seksual pada ikan. Organ reproduksi ikan dinamakan gonad. Kemudian gonad ikan jantan berupa sepasang testis, sedangkan gonad ikan betina berupa ovarium. Pada umumnya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, dan pembuahannya terjadi di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Kemudian kita masuk pada sistem reproduksi pada reptil. Reptil jantan memiliki organ reproduksi yaitu testis yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Sedangkan organ reproduksi reptil betina adalah ovarium yang berfungsi untuk membentuk ovum atau sel telur. Kemudian, reptil adalah hewan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh, yaitu fertilisasi internal. Kemudian, sistem reproduksi seksual pada katak. Katak jantan memiliki organ reproduksi sepasang testis dan berfungsi untuk menghasilkan sebuah sperma. Sedangkan organ reproduksi pada katak betina terdiri atas sepasang ovarium. Kemudian katak melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Kemudian sistem reproduksi seksual pada burung atau aves. Burung jantan memiliki organ reproduksi berupa sepasang testis, sedangkan organ reproduksi burung betina adalah ovarium. Kemudian burung juga termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Kemudian yang kelima adalah sistem reproduksi seksual pada mamalia. Mamalia jantan memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma, sedangkan mamalia betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, kecuali platypus yang berkembang biak secara bertelur. Proses peleburan sel sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal. Oke, itulah pemaparan materi dari saya.
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.